Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, kawan bertani. Apa kabar kawan-kawanku dan saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada? Ya, mudah-mudahan kawan-kawanku dan saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya kawan, di kesempatan hari ini kita di perkebunan cabai. Nah, dan juga ada kopinya kawan ya, yang biasanya kita liput di kopi, dan kali ini kita di cabai ya. Ini mungkin banyak kawan-kawan yang masih pemula yang ingin mau tahu cara-cara nanam cabai, apa-apa yang harus kita lakukan supaya cabai kita mantap nih ya, bagus ya. Sebelum lanjut kawan, bisa di komen, di like, dan di subscribe. Bagi kawan-kawan yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang belum, bisa dibantu like, komen, dan subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat mengupload video-video terbaru di percabian ataupun di perkopian. Oke, langsung saja kita tanya-tanya kepada pemiliknya, karena kawan ini sangat ahli sekali di bidang percabian. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya-tanya Pak. Ya, kadang bisa berbagi ilmunya bagi kawan-kawan kita yang bagi pemula yang lagi nanam cabai, supaya cabainya lebih bagus lah gitu kira-kira. Jadi ini cabai jenis apa ini? Ini saya tanam Nano Aceh. Nano Aceh Yang ya. jelasnya Nano Aceh G2. G2 iya ya. Ini kan saya lihat baru ditanam. Ini berapa hari ini? Ini sekitar baru 5 harian saya 5 hari tanam. ya? Iya. Kalau ingin supaya berhasil cabai kita, terutama kita harus olah lahannya dulu. Oh iya iya iya. Oh ya, gimana cara pengolahan lahannya yang bagus? Untuk kalau di musim hujan, Iya. itu tanggul itu agak ditinggikan sedikit. Iya iya iya. Kalau di musim kemarau, karena daerah sini tanahnya berpasir. Iya 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 iya. Jadi untuk air kalau ditinggikan tanggulnya biar air tuh nggak menahan, biar tidak mati fusarium. Iya iya iya. Setelah kita tanam sekitar 15 hari baru bisa kita kocor. Oh kocor. Oh iya Pak. Ini tadi kan waktu waktu pembuatan lahan, apa ada dikasih pupuk dasar gitu? Alhamdulillah kalau di tempat kita ini nggak ada pakai pupuk dasar. Iya. Cuman saya hanya main di kocor Dikocor. dalam 15 hari sekali. Oh iya iya iya. Kalau boleh tahu pupuk kocornya itu jenis apa itu? Kalau saya di sini untuk apa yang kita utamakan organik. Organik. Jadi kalau untuk kimianya hanya sedikit aja untuk perangsang, itu saya pakai NPK Entek. Entek. Iya iya iya. Yang unsur N-nya 20/10/10. Iya 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 iya, boleh boleh boleh. Jadi pupuknya itu dari awal sampai seterusnya apakah itu aja? Ya, kalau dari awal kita kasih Entek, setelah udah mulai itu belajar berbuah, baru kita tambahin pupuk NPK 15/15. Iya iya. Cuman pupuk Enteknya itu pun jangan dihentikan di situ. Iya iya. Harus berkelanjutan. Yo, Karena gitu. cabai ini pun dia harus mengutamakan nutrisi N-nya harus tinggi sampai panen. Oh gitu ya ya ya. Oke oke oke. Jadi Bapak ini sangat ahli sekali di bidang percabian. Jadi nanti bisa kita lihat yang lebih ya. Oh ya, di sana pun saya lihat ada cabai yang lagi remaja ya. Ada Pak. Jadi ini jarak tanamnya berapa ini ya? Kalau jarak tanamnya di sini saya cuma bikin sekitar 40 cm 40 cm antar tanaman. antar tanaman, antara luas lebarnya sekitar 60. 60. Kalau ininya apa namanya? Gang ya? Yang ini sekitar 1,20 meter. 1,20 meter ya ya ya. Karena kalau cabai Nano G2
mau mencapai tingginya sekitar 1 meter 20 sampai 1 meter 80. Oh, tinggi sekali rupanya. Ya, nanti kita lihat di sana nanti. Ah, ini kawan cabai yang remaja. Iya. Remaja. Ini umur sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan ya. Iya, iya, iya. Kalau Ini bibit masih tetap Nano Aceh G2-nya. Nano Aceh G2. Iya. Iya. Ini kalau boleh tahu, obat semprotnya jenis apa ini? Kalau saya pakai untuk obat semprotnya yang wajib kali, Iya, yang organik, iya, iya. itu memang saya racik sendiri ya. Iya, iya, iya. Jadi untuk obat kimianya Iya, kita campur pakai antrakol bisa. iya. Kalau untuk pelebat buah, pilu bisa. Pilo. Cuman kalau obat organik itu udah masuk semua ke daun dan ke putik bunga. Oh, iya, iya, iya. Nah, jadi bunga nggak gampang rontok, Ya, jadi akan tumbuh terus putik-putik. ya, Itulah kelebihan pupuk organik kita. ya. Oh ya, kalau bisa kadang nanti kawan-kawan pada nanya nih yang saling berbagi pengalaman. Kalau bisa disebutkan nomor HP-nya ataupun gimana gitu? Oh ya, kalau ingin yang mau mesan bibit Aceh G2, hubungi aja nomor saya 0853 59835439. Iya, terima kasih. Begitu saja kawan. Kadang ada yang minat bibit cabai jenis ini, bisa dihubungi seperti nomor yang disebutkan tadi. Saya akhiri. Nanti kita lanjutkan ke sana kawan ya. Ada kita lihat yang mantap lah. Pasti tidak mengecewakan ya. Oke, begitu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.